Pengertian indeks harga adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Lebih jauh, manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai alat ukur dalam perumusan harga sekaligus suatu media guna memperlihatkan kondisi ekonomi negara. A. Sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud sebagai berikut. 1. Indeks harga grosir dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Kedua, indeks harga dapat diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria. B. Sebagai pedoman bagi kebijakan atau administrasi perusahaan. C. Indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator, maksudnya bahwa pengaruh perubahan dapat dihilangkan dengan cara bagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut deflator. D. Indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. E. Indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Berikut ada jenis-jenis harga. Jenis-jenis harga terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, yaitu ada indeks harga konsumen. Indeks harga ini termasuk indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Dengan kata lain, indeks harga konsumen adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua ada indeks harga produsen. Indeks ini merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Penggunaan data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Yang ketiga, indeks harga perdagangan. Indeks harga ini merupakan indeks harga yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Yang keempat, ada indeks harga yang diterima atau LT dan dibayar petani atau LB. Indeks harga yang diterima yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima petani, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau LB yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Yang terakhir ada indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal, yang terdiri dari indeks harga saham individu. Indeks harga saham individu adalah indeks harga masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek. Yang kedua, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan yaitu indeks semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Metode perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga dapat dilakukan dengan beberapa metode. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang tepat agar tujuan angka indeks yang telah ditetapkan hasilnya dapat dipercaya. Pada dasarnya terdapat dua metode perhitungan angka indeks, yaitu indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang kedua, yaitu ada indeks harga agregatif tertimbang. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum naik secara terus-menerus dan berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Secara garis besar, inflasi disebabkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Ini jenis inflasi. Pertama, ada inflasi menumbuh, yaitu inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau peningkatan permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Yang kedua ada inflasi cost-push. Inflasi cost-push merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya tekanan biaya. Yang ketiga adalah inflasi struktural. Terjadi ketika suatu negara seperti negara ada perubahan struktural dalam ekonomi dan produktivitas
upah atau harga faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, atau modal. Saya akan menyebutkan dua jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi menurut laju kecepatannya. Yang pertama ada inflasi lunak atau real inflation. Inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua ada inflasi cepat atau galloping inflation. Inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Yang ketiga ada inflasi meroket atau skyrocketing inflation atau hiperflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya melebihi 10% per tahun. Yang B, jenis keduanya adalah jenis inflasi yang parah atau tidaknya. Yang pertama ada jenis inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun, belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk mengendalikannya. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% 30% per tahun, belum membahayakan tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% sampai 100% per tahun. Sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Yang keempat ada inflasi sangat berat atau hiperflasi, yaitu inflasi di atas 100% per tahunnya, mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Inflasi secara garis besar menurut perekonomian negara. Yang pertama yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Yang kedua, ada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang yang mengalami kenaikan. Yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang dan uang. Yang kelima, ada nilai mata uang yang turun karena adanya kenaikan harga barang. Ya, dan selanjutnya dampak inflasi secara garis besar menurut penghasilan rakyat. Dalam masa inflasi, nilai harta tetap mengalami kenaikan harga melebihi kenaikan inflasi. Pendapatan real penduduk berpenghasilan tidak tetap akan mengalami penurunan atau kemerosotan. Dengan demikian, inflasi akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, inflasi merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap karena upah atau gaji yang diperoleh tidak dapat mengikuti atau menyesuaikan kenaikan harga, sehingga semakin berat dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada inflasi menyebabkan orang-orang enggan untuk menabung dan mendorong untuk mencari pinjaman dalam rangka menyesuaikan pendapatan. Hal ini dikarenakan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Sedangkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam inflasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Pihak yang diuntungkan yaitu yang pertama ada eksportir atau penjual, yang kedua ada debitur atau pihak yang memiliki utang, yang ketiga ada spekulan atau berani berspekulasi, ya, berpenghasilan tinggi atau besar. Yang keempat ada berpenghasilan tinggi atau besar,
Terus pihak yang rugi itu ada importir atau pembeli, terus ada kreditur atau pihak yang memiliki piutang. Terus ada berpenghasilan tetap dan berpenghasilan rendah dan miskin. Cara mengatasi inflasi itu yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Penawaran uang adalah jumlah uang yang diedarkan pemerintah kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Uang beredar ini dapat berupa uang kartal, uang giral, dan uang kuasai. Sedangkan permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Permintaan uang ini merupakan faktor atau variabel penting yang sangat mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi serta fluktuasinya, sehingga dengan kondisi serta situasi ekonomi dan moneter di tiap negara yang bersangkutan. Yang pertama ada teori permintaan liquidity preference Keynes. Nah, menurut teori Keynes ini ada 3 motif orang memegang uang, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada motif transaksi, yaitu motif memegang uang yang bertujuan memudahkan masyarakat bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Motif ini meningkat jika penerimaan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Motif ini juga dianggap terlalu bergantung pada tingkat pendapatan. Contohnya, rumah tangga konsumen. Motif transaksi ini bisa berupa pembayaran listrik dan uang belanja. Sedangkan rumah tangga perusahaan, motif ini berupa pembayaran gaji atau upah karyawan. Selanjutnya yang kedua ada teori permintaan kuantitas atau klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, yang menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Dalam teori ini ada 2 pandangan dari tokoh besar, yaitu David Ricardo dan Irving Fisher. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengahnya, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Sedangkan, menurut Irving Fisher, perubahan atau nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Yang ketiga ada teori penawaran, yaitu penawaran uang yang dibagi menjadi 2 teori. Yang pertama ada penawaran uang tanpa bank, dan yang kedua ada penawaran uang modern. Penawaran uang tanpa bank yaitu gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran dan belum ada sistem perbankan. Jumlah uang yang ditawarkan di masyarakat naik turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, penawaran uang modern, yaitu menganggap sistem standar kertas dengan otoritas moneter seperti bank sentral yang memproduksi uang primer, sedangkan lembaga keuangan atau perbankan memproduksi uang sekunder. Dan keduanya masih berhubungan sangat erat karena uang sekunder hanya bisa tumbuh jika ada uang primer. Selanjutnya ada faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan yang pertama adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi, yaitu motif yang merujuk pada keinginan individu atau lembaga yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk uang tunai. Sekarang faktor kedua ada tinggi dan rendahnya bunga, yaitu biaya kesempatan memegang uang tunai atau uang di rekening bank daripada digunakan investasi atau kegiatan ekonomi lainnya. Faktor ketiga adanya investasi atau pengembangan usaha, yaitu jika banyak peluang investasi yang baik, maka permintaan cenderung naik. Sebaliknya, jika banyak penurunan pada peluang investasi, permintaan akan rendah.
Faktor yang keempat ada tingkat harga yang berlaku di pasar, yaitu jika tingkat harga naik dan orang memerlukan yang lebih banyak uang untuk melakukan transaksi yang sama akan meningkat seperti permintaan uang. Tapi di sisi lain, produsen atau penjual akan menawarkan lebih banyak barang dan jasa agar mendapatkan keuntungan. Faktor kelima ada ekspektasi, yaitu jika pelaku ekonomi menghadapkan inflasi di masa depan, mungkin akan lebih memilih untuk menghabiskan uang sekarang daripada menyimpan. Tapi, jika kondisi ekonomi tidak stabil, orang cenderung akan menyimpan dan menunda pengeluaran uang. Sekarang ke faktor penawaran. Faktor pertama penawaran yaitu pendapatan real, yaitu mengacu pada tingkat pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi atau daya beli aktual pendapatan. Tingkat pendapatan real yang tinggi akan meningkat permintaan uang karena masyarakat memiliki daya beli dan melakukan banyak transaksi. Sekarang faktor kedua ada tinggi dan rendahnya bunga, yaitu biaya kesempatan memegang uang tunai atau uang di rekening bank daripada digunakan investasi atau kegiatan ekonomi lainnya. 3. Tingkat suku bunga, yaitu biaya pinjaman atau biaya kesempatan untuk memegang uang daripada menginvestasikan. Tingkat suku bunga rendah akan mendorong pinjaman dan investasi karena biaya rendah. Tetapi, jika suku bunga tinggi, akan mendorong penyimpanan uang dan mengurangi uang karena biaya tinggi. Keempat, tingkat harga berlaku pasar, yaitu mempengaruhi permintaan dan penawaran melalui faktor motif, transaksi, berjaga-jaga, dan ekspektasi inflasi dan selera masyarakat. Harga tinggi akan meningkatkan permintaan uang karena untuk membeli barang dan jasa pada harga yang lebih tinggi. Selain itu, ekspektasi inflasi mendorong masyarakat untuk menghabiskan uangnya sebelum harga lebih tinggi di masa depan. Faktor kelima ada selera masyarakat, yaitu selera yang menentukan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Misalnya, kita ambil contoh dari pandemi waktu itu. Masyarakat gemar bersepeda untuk menaikkan imunitasnya. Mereka pun beramai-ramai membeli sepeda, dan penawaran sepeda di masa pandemi pun naik. Yang keenam ada sistem pembayaran dan kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ketat atau ekspansif dari bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar di perekonomian. Contoh, penciptaan uang baru oleh bank sentral dapat meningkatkan penawaran uang, dan kebijakan yang ketat dapat menguranginya. Dari kelompok kami, jika ada yang kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.